Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Septo Leon Linandar, nomor absen 33 dengan NPM 21351551601. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Di sini saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya mengambil judul penelitian tentang analisis kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik di Kelurahan Jagakarsa. Untuk lebih tahu infonya seperti apa, mari kita simak penjelasan dari video ini. Adapun tujuan saya mengambil judul penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa bagaimana kualitas sumber daya manusia di kantor Kelurahan Jagakarsa. Seperti yang kita tahu, pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan bagi banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, akuntabel, dan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik memiliki kebutuhan serta harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik secara profesional. Adapun pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Untuk itu, diperlukan semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, aparatur negara sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai pengawas jalannya pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, agar berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa tentang buruknya pelayanan publik dapat segera diatasi dan berganti menjadi kepuasan masyarakat. Pada suatu organisasi, kita tidak dapat dipisahkan dengan faktor manusia dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang akan dicapai suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pegawai yang ada di dalam organisasi tersebut. Pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak untuk menghadapi tuntunan tugas sekarang maupun untuk menjawab tantangan di masa depan. Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui organisasi itu sendiri maupun luar organisasi. Dengan pengaturan manajemen sumber daya secara profesional, diharapkan pegawai bekerja produktif dan memiliki kinerja yang tinggi. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, maka haruslah dijadikan tolak ukur suatu organisasi ataupun kelangsungan hidup organisasi tersebut. Karena faktor manusia adalah aset organisasi yang paling menentukan. Melihat fenomena yang terjadi, banyak permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh organisasi, sehingga misalnya adanya kesalahan manajemen atau kesalahan operasional sehingga organisasi tersebut menjadi kurang produktif. Akibatnya, pekerjaan banyak yang tertunda dan banyak kerugian yang ditanggung. Hal itu juga bisa disebabkan oleh faktor pegawai yang belum memadai dan kurang mendapatkan perhatian untuk dikembangkan melalui jalur-jalur pengembangan seperti pendidikan dan pelatihan. Yang menurut saya ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut harus dikelola secara profesional, lalu juga harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang sebaik-baiknya, bahkan harus sesempurna mungkin. Seiring dengan wewenang otonomi daerah, setiap instansi dituntut untuk selalu mempertahankan agar tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka setiap pimpinan harus mengetahui
bagaimana cara yang paling tepat guna memberdayakan pegawai atau karyawannya dengan tetap berusaha mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dengan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, diharapkan semua pekerjaan dapat terselesaikan sesuai harapan. Dalam aspek organisasi publik yang sering dilihat sebagai instansi, pemerintah mempunyai visi dan misi, yaitu memberikan pelayanan kepada warga negara, memberikan perlindungan rasa aman, dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Untuk itu, hanya dapat diwujudkan apabila struktur organisasi dan sumber daya cukup memadai. Seperti yang kita tahu, kantor kelurahan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peran sebagai pelaksana pembangunan yang paling bawah dan sangatlah diperlukan untuk peningkatan atau kualitas sumber daya manusia karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mampu bekerja secara optimal, di mana tugas pokoknya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi masalah yang terjadi di Kelurahan Jagakarsa adalah masih adanya rendahnya motivasi pegawai untuk mengembangkan diri melalui upaya-upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan, sehingga terkesan sudah puas dengan kemampuan kerja yang belum maksimal, padahal masih banyak pegawai yang belum bisa menggunakan komputer dalam bekerja. Lalu kurangnya inovasi dan kreativitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang masih tampak dari para pegawai. Seringnya mengandalkan orang-orang tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan, lalu belum adanya pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan suatu tugas pekerjaan tertentu oleh pimpinan. Masih ada pegawai yang meninggalkan tempat untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja. Apalagi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah. Setiap daerah diberi kewenangan dan dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah baik dalam hal keuangan maupun kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di segala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Organisasi secara umum merupakan suatu sistem atau kumpulan massa yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Demikian pula halnya ada faktor penghambat yang terdapat di Kelurahan Jagakarsa, yaitu kurangnya tenaga pekerja. Masih ada pula jabatan struktural seperti di bagian awal jika kita datang dan ingin menuju ke bagian administrasi yang mana dapat diketahui merupakan tenaga kontrak yang menggantikan posisi dari pegawai yang menduduki posisi tersebut, sehingga tupoksi dari jabatan tersebut diambil alih oleh pekerja yang lain. Petugas kantor kelurahan terkadang tidak berada di tempat juga. Ketidaksiapan dan ketidaktahuan dari sebagian petugas dalam mengoperasikan peralatan komputer sehingga harus menunggu petugas yang lain baru bisa dikerjakan dan dilayani. Minimnya media informasi baik di bidang media sosial maupun secara langsung. Minimnya pendidikan pekerja yang ada di kantor kelurahan Jagakarsa
serta ditambah lagi dengan mayoritas masyarakat yang sebagian besar adalah pegawai dan karyawan swasta serta wira swasta juga, sehingga hal ini menjadikan faktor penghambat terlaksananya aktivitas antara masyarakat dengan pihak kelurahan. Sekian penjelasan video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.